بسم الله الرحمن الرحيم Nggih. Sampun? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, mohon izin Mas Gede terlebih dahulu kami buka. Hadirin para jamaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Marilah terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita ya. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah kita rasakan, kita terima, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat, alhamdulillah malam hari ini maghrib kita bisa memenuhi undangan Allah walaupun hujan, tapi masih menyempatkan datang untuk memenuhi undangan Allah guna melaksanakan sholat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Hadir rahimakumullah, untuk pembahasan atau kajian malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji usul fikih ya. Di dalam buku himpunan putusan tarjah disebutkan kitab Masailul Sittah, Sata itu berbagai macam persoalan-persoalan. Dan di sana ada subbab, nomor urutannya itu kan ada urutan pasalnya atau urut 1 sampai nomor 21. Di sana ada pembahasan usul fikih. Usul fikih yang ada di dalam bab tersebut lebih terfokus pada masalah mustalahul hadis atau ilmu hadis ya. Hadis riwayah atau hadis diroyah. Mari kita baca jamaah rahimakumullah. Di dalam urutan nomor 1 ada bunyi kalimat kata tarji atau koror tarji, yaitu bunyinya al-mauqufu, hadis mauquf, mujarradu itu adalah semata-mata atau melulu ya. Tidak ada yang lain maksudnya. La yuhtaju bihi. Maka kalau ada hadis mauquf melulu ya, belaka semata-mata itu saja, hadis tersebut tidak bisa digunakan untuk hujjah. Hujjah itu adalah berargumentasi
diambil dalil-dalil, kemudian diistimbat. Istimbat itu diambil kesimpulan hukum, ini adalah wajib hukumnya, ini adalah haram hukumnya, ini adalah sunnah ya. Kalau hadisnya memang hanya mauquf melulu, maka hadis ngoten niku boten qiyat, tidak bisa digunakan apa? Hujjah. Misalnya jamaah rahimakumullah, contoh-contoh ngoten niki yang ada di dalam fotokopi tersebut dari kami untuk bisa memberikan gambaran beginilah redaksi atau susunan ya, hadis-hadis yang dibahas dalam pasal tersebut. Ada hadis disampaikan dari sahabat Abu Hurairah an Abu Hurairah radhiyallahu an qol mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ketika atau tatkala qara'tumul atau qara'tum al-Fatihah. Qara'tumul al-Fatihata, kalian membaca surah Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim." Salah ketik nih ya. Bismillahirrahmanirrahim salah ketik. Salah ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya yaitu Fatihah, ikhda ayat ya, bismillah tersebut bagian satu dari ayat atau surah Al-Fatihah. Rawahu Daruqutni, hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Wasawwaba, lebih tepatnya kata beliau dalam kitabnya tersebut mengatakan waqfahu, hadis ini adalah mauquf. Hadis mauquf jamaah rahimakumullah adalah sanadnya berhenti pada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau sanadnya nyambung kepada Rasulullah, mutasil, disebut hadis marfu'. Sementara penjelasan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Daruqutni, ada beliau ini juga punya kitab ya, susunan kitab hadis ya. Beliau mengatakan hadis ini adalah mauquf. Berarti sebetulnya bukan sabda Rasulullah. Hanya pernyataan atau qaul sahabat. Siapa? Abu Hurairah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita bahas selanjutnya. Apa benar sih bismillah itu bagian surah Al-Fatihah? Dan sementara dalam mushaf-mushaf yang ada di masyarakat kita, yang sumber sanad riwayatannya, mushaf yang kita miliki ini adalah bersumber sanadnya dari mushaf Utsmani. Di sana memang ditulis dalam mushaf tersebut, bismillah itu adalah nomor ayatnya nomor 1. Ya. Tapi jamaah rahimakumullah ada mushaf yang berbeda. Saya lupa mau saya bawa, tadi sudah saya siapkan, dan saya bawa Al-Qur'annya itu. Ada mushaf yang tidak masyhur, tidak populer di kalangan kita, jarang kita temukan di masyarakat, bahwa surah Al-Fatihah bismillah itu tidak ditulis 1. Berarti tidak ayat pertama. Baru alhamdulillah ditulis 1 ayat yang pertama. Alhamdulillah itu. Ar-Rahmanir-Rahim kedua. Malik Yaumiddin ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Keliru tadi ya. Jadi alhamdulillah itu pertama. Kemudian Malik Yaumiddin itu kedua. Gitu ya. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kelima. Ihdinas siratal mustaqim keenam.
Ya gitu ya. Enggak, yang maksud mushaf yang sekarang gitu. Jadi kalau mushaf sekarang kan bismillah itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga Malik Yaumiddin. Yang keempat gitu dah. Kok keliru sih? Ar-Rahmanir Rahim betul. Yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang keenam ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga surah Al-Fatihah namanya banyak sekali, salah satu disebutkan dalam ayat lain Sab'ul Masani. 7 ayat yang bacaannya selalu diulang-ulang bacaannya. Karena sering dibaca ketika kita sholat. Sementara yang kami miliki satu mushaf ya, Al-Quran yang bersumber sanadnya bersumber beda dengan mushaf Utsmani, bersumber dari sahabat Nafi ada mengatakan sahabat, tapi yang kuat adalah seorang tabi'in. Ya. Kemudian Waros ini berguru sana, maka bacaan menurut Imam Waros, Bismillah itu tidak masuk surat 1. Baru yang pertama itu Alhamdulillah. Yang kedua, Alhamdulillah bagaimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik Yaumiddin gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim yang kedua. Malik Yaumiddin ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat. Ihdinas siratal mustaqim kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Bedanya di sini. Beda pada ayat yang terakhir. Mushaf yang kita kenal adalah yang terakhir tadi itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu satu ayat, tapi mushaf yang kami miliki siratal ladzina an'amta alaihim itu sebagian ayatnya. Jadi ada 2 ayat. Kemudian ghairil maghdubi ayat yang berbeda yaitu ayat yang ke-7. Sama 7 ayat. Bedanya tadi itu, beda di ayat yang terakhir itu. Nah, ini dibuktikan dengan riwayat yang sahih jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat sebagai buktinya ada hadis sahih ini, qudsi hadisnya. Disampaikan dari sahabat Abu Hurairah pula ini. Beliau menceritakan bahkan sebuah hadis ya. Ini ada qala Rasulullah maksudnya. Langsung qala Allah Ta'ala, kata Rasulullah, Allah Ta'ala qasamtu telah membagi as-salata yaitu salat baini antaraku kata Allah wa baina abdi dan antara hambaku. Dibagi 2 bagian. Nisfaini ya, 2 bagian. Wali abdi dan untuk hambaku apa-apa salah yang diminta. Faidha qala al-abdu manakala kalau hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Bismillah kan dimasukkan di sini kan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala maka Allah menjawab dengan firman-Nya hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim dan ketika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala Allah berfirman ya, asna alayya abdi, asna itu menyanjung-nyanjung kepadaku hambaku. Ini. Faqala kemudian hambaku meneruskan bacanya Maliki Yaumiddin. Sementara mushaf yang kami miliki mimnya itu bukan panjang tapi pendek. Jadi Maliki Yaumiddin. Arti hakikatnya sama tapi secara lughat beda arti. Kalau Maliki Yaumiddin milik yang memiliki din hari pembalasan yaitu hari kiamat. Kalau dibaca pendek, Malik Yaumiddin, raja di raja pada hari kiamat. Nah, hampir sama kan? Jadi, qala Allah Ta'ala, majjadani abdi, hambaku telah memuji-mujiku dan mengagungkanku dengan tambahan-tambahan kalimat-kalimat yang agung. Kemudian perawi mengatakan, maqala marra fawadha ilaihi abdi.
Allah di sini juga menambah. Begitupun berkali-kali Allah memuji kepada hambaku seperti itu. Faida qala kemudian hambaku berus iya karena butuh iya karena nasta'in. Ketika hambaku meneruskan bacanya iya karena butuh iya karena nasta'in, qala hada Allah menyebut sini hada baini wa baina abdi. Ayat ini terbagi menjadi dua antara aku dan hambaku. Wali abdi dan untuk hambaku masalah apa yang diminta, yaitu wa iya karena nasta'in itu. Kalau iya karena ini adalah untuk Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah atau menyembah. Wa iya karena nasta'in ini bagian hambaku apa? Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu dibagi dua bagian. Faida qala kemudian hambaku meneruskan baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi, ini semuanya adalah permintaan untuk hambaku. Wali abdi dan untuk hambaku masalah apa yang dimintanya. Itulah. Jadi dengan demikian jamaah rahimakumullah, menurut hadis yang sahih bismillah tidak disebutkan di sini. Maka di kalangan mazhab Malikiyah bismillah itu ada bukan bagian surah Al-Fatihah, tapi ayat Al-Quran. Sepakat baru bismillah ayat Al-Quran. Yaitu disebutkan dalam surah An-Naml ayat berapa? 30 misalnya. An-Naml ayat 30. Al-Quran bismillah itu. Cuma tidak menjadi sepakat apakah bismillah ini termasuk bagian surah Al-Fatihah. Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Tapi sepakat ulama kalau bismillah itu ayat Al-Quran. Ya. Dan ulama sepakat bismillah itu dalam mushaf-mushaf ditulis di awal surat. Mulai Al-Fatihah kecuali hanya satu surat. Surat Baro'ah atau surat atau tidak ada bismillahnya. Sepakat ulama. Nah dengan demikian jamaah rahimakumullah menjadi persoalan sendiri kaitannya dengan masalah konteksnya hubungan ibadah sholat. Bagi ulama-ulama atau madhab yang mengatakan bismillah masuk dari surah Al-Fatihah, maka ketika ada orang sholat tidak membaca bismillah Fatihahnya, dianggap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Fatihahnya tidak lengkap. Nah, dikasih hukumnya tadi. Bagi ulama-ulama yang mengatakan bismillah bukan Fatihah, no problem. Dibaca atau tidak dibaca, sah sholatnya. Misalnya kalau menjalankan sholat tidak pakai bismillah sama sekali itu langsung alhamdulillah sah karena Fatihah tadi atau basmalah bukan masuk surah Al-Fatihah. Itulah jadi perdebatannya semula dari sana kemudian berkembang menjadikan konteksnya hubungannya dengan masalah salat sampai begitu. Sehingga di kalangan Imam Malik yang rahimakumullah mazhab Malikiyah sah panjenengan salat langsung baca alhamdulillah sah. Termasuk Imam Abu Hanifah juga begitu. Sementara imam yang lain tidak. Termasuk Syafi'iyah lebih ketat lagi itu. Sholat kalau nggak baca Fatihahnya bismillah batal sholatnya. Begitu fikih Syafi'iyah itu. Kenapa? Karena diyakini bismillah itu masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Ya itu. Itulah jamaah rahimakumullah pembahasan perbedaan kaitannya dengan masalah bismillah. Dan hadisnya memang semuanya bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Lalu pengalamannya bagaimana di kalangan masalah? Ini juga terjadi ikhtilaf, berbeda pendapat. Sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya membaca basmalah. Ketika baca jar dibaca keras salatnya itu. Sementara yang lain kebanyakan yang lain tidak. Ya. Termasuk Khalifah Rasyidin itu, yang 4 itu. Sholatnya tidak pakai bismillahnya dikeraskan. Tapi kami yakin, apalagi ditujukan dengan hadisnya Muslim, baca bismillah tapi pelan. Bisir pelan. Ya. Dituturkan dari sahabat Anas, kami pernah sholat di belakang Rasulullah juga pernah. Memang Anas itu usianya, karena doa Rasulullah, diberkahi termasuk usianya, rezekinya keluarnya diberkahi. Keturunannya itu cucu-cucunya sampai hampir 100 Anas itu. Dan usianya hampir 90 tahun, tua itu. Anas itu. Anas itu kan Yusehu
ibunya melahirkan semacam berjanji atau nadar lah itu. Nanti kalau saya lahir akan, kalau bahasa Jawanya, saya infakkan kepada Rasulullah anak ini, biar mengabdi ngawuloh kata Rasulullah itu. Diterima oleh Rasulullah. Bukan hamba saya, bukan mau lebih, tapi karena begitu prosesnya diterima oleh Rasulullah Anas itu. Sehingga hadis-hadis dari Anas cukup banyak, hampir sama dengan yang diriwayatkan dari istri Rasulullah Anas itu. Nah, saya lanjutkan ceritanya tuh. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, kata Anas. Saya juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, dan saya sholat pernah di belakang Umar. Juga saya sholat di belakang Utsman. Semuanya tadi itu, saya nggak mendengar bacaannya pakai langsung bilhamdulillah rabbil alamin. Nah, tadi. Itulah jamaah rahimakumullah. Pengamalan di kalangan sahabat terjadi ikhtilaf, beda itu. Ya. Jadi insya Allah di kalangan sahabat yang terbanyak, termasuk sahabat-sahabat yang khulafaur rasyidin, itu yang utama itu. Pengamalan kalau sholat itu langsung baca hamdalah dan seterusnya. Itulah pembahasan hukum berkisar tentang masalah basmalah dan persoalan hadisnya. Giko tadi posisinya tadi. Ada hadis mauquf tadi, Abu Hurairah mengatakan, ya, diklaim riwayatnya seperti itu, kata dari Rasulullah, tapi katanya Daruqutni tidak, ini bukan dari Rasulullah, tapi pernyataan atau qaul sahabat Abu Hurairah sendiri itu mengatakan bismillah bagian surah Al-Fatihah. Nah, itulah pembahasan masalah hadis-hadis mauquf. Niatan niki jamaah Rasulullah banyak sekali dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis. Gitu. Contoh gambarannya nggak tahu, seperti yang kami tulis dalam fotokopi. Mungkin barangkali ada yang mau dibahas, tanyakan, monggo silakan. Gimana Bapak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Sehingga pembahasan hadis itu kan yang kalau ada hadis dhaif segala macam itu sanadnya tidak dilihat dari sahabat, tetapi dari perawi-perawi sesudahnya. Apakah di antara perawi sesudah para sahabat ini perawi segala macam itu kompetensinya bisa diyakini atau tidak, yang sudah lupa atau mengatakan itu. Tapi ketika perawi-perawi sesudahnya itu kita yakin jika kompetensinya, sehingga hadis itu masuk kategori sahih. Jadi bukan persoalan pada sahabatnya, tapi pada sesudahnya. Ngeten Bapak, kalau teori hadis, ilmu hadisnya ngeten. Dari susunan sanad, kalau hadis itu runtun, nyambung sanadnya, mutasil, mulai misalnya contohnya dari penulis hadis atau pendamping menulis kitab hadis, misalnya Bukhari, sanadnya nyambung sampai pada Rasulullah, mutasil. Nah, hadis ngoten niku adalah marfu, tidak putus sampai pada Rasulullah. Ketika ada hadis sanadnya berhenti pada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah, itu namanya hadis mauquf. Sesungguhnya hadis mauquf itu adalah hakikatnya bukan hadis Bapak, qaul sahabat. Itu teori ilmu hadis kan tadi. Belum saya tuntaskan Pak Yai. Itu teori hadis. Kemudian ulama hadis mengatakan kullu ashabi, semua sahabat adalah al-adalah. Semua sahabat ulama hadis sepakat adil. Percaya mesti jujur. Jadi ketika sahabat mengatakan misalnya dari Rasulullah, ya, betul-betul dari Rasulullah, kita yakin bahwa itu sumber hukum, sumber berita. Tidak boleh kita tolak. Itu kesepakatan ulama hadis. Persoalannya Pak Nyun Sewu, penulis hadis itu kan ada yang mencermati, diteliti-teliti, ternyata ini bukan qaul Rasulullah.
berhenti pada sahabat saja, bukan sabda Rasulullah. Tadi contohnya tadi. Siapa yang mengatakan? Ad-Darqutni mengatakan begitu. Ulama ahli hadis meneliti, oh tidak, ini bukan hadis dari Rasulullah, hanya qaul sahabat. Sehingga derajatnya kalau dari segi sanad nggak marfu, Bapak. Ya, qaul sahabat saja. Apakah qaul sahabat bisa dikatakan hujah? Menurut Tajar, kalau mujarad saja, menyendiri maksudnya, itu melulu saja dari sahabat, boten saged dibuat hujah. Hadis mauquf. Karena qaul sahabat, itulah prinsip-prinsip hadis dalam teori ilmu hadis, kemudian digunakan dalam usul fikih termasuk mandat tarjem menggunakan cara-cara begitu. Kalau misalnya jamaah rahimakumullah sewu, kalau ada kita ngikuti sahabat, asalkan tahu betul-betul dari sahabat, asal mau tidak apa-apa kita. Lebih baik begitu dari mata mengikuti pendapat yang lain. Dan banyak katanya hadis kita gunakan banyak. Nah, hanya persoalan ketika hadis tadi itu bisa benar apa enggak ini dari Rasulullah? Oh, ternyata tidak. Oh, cukup dari sahabat saja. Siapa mengatakan? Ya ulama yang ngerti ilmunya. Penulis hadis sendiri mengatakan siapa? Kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Imam Darqutni tadi itu bukan pernyataan dari Rasulullah. Sahabat misalnya itu adalah pernyataan dari sahabat Abu Hurairah. Berarti itu adalah qaul sahabat. Itu apa? Andai kata kalau misalnya penelitian sanad tadi itu benar-benar kata Rasulullah, ya kita sami'in. Rasulullah betul mengatakan. Tapi ketika dibandingkan yang lain, oh ternyata tidak. Lebih kuat hadis yang lebih sahih. Saya pikir jamaah rahimakumullah ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, memberikan gambaran bahwa Bismillah itu tidak masuk Al-Fatihah dan ini tidak ada persoalan hadisnya, Muslim lebih kuat, lebih sahih, itu yang harus kita pegang, tidak ada cacatnya. Itulah jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi teori-teori ilmu hadis mengatakan kullu ashabi, semua sahabat memang al-adalah. Kalau nggak begitu kita nggak bisa menerima sumber hadis dari Rasulullah itu. Kita yakini sahabat itu semuanya adalah adil. Ya, itulah jamaah rahimakumullah ya. Jadi enggak. Iya. Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan itu memang sepakat kalau sahabat itu mengadil. Persoalannya hadis dhaif itu kemungkinan besar itu bukan dari sahabat, tapi dari para perawi. Meskipun mutasil, tapi tidak dobit itu. Maksudnya gitu. Ah, itu teori lain Pak, jauh. Ada penelitian rawi-perawi, satu perawi satu. Iya itu. Jadi itu kami ambil kesimpulan dari kitabnya Darqutni. Dan kebetulan hadis ini ditulis dalam kitab Bulughul penjelasan dalam penjelasannya itu. Jadi Darqutni mengatakan bahwa hadis ini adalah yang masalah tadi kita bahas tadi, itu adalah bukan qaul Rasulullah. Yang benar adalah sahabat siapa? Abu Hurairah. Ah, begitu. Berarti penulis kitab tadi itu tahu mana yang salah. Ya di rawi-rawi tadi itu yang sanadnya tadi rawi-rawi yang itu penelitian pada rawinya itu. Jadi itu. Jadi begitu ya, jamaah rahimakumullah ya. Apalagi dengan menggunakan misalnya itu saya pikir, kalau menggunakan an ini diduga kuat hadis tersebut memang tidak nyambung atau mendengar dari orang lain. Tapi kalau akhbarona, haddasana itu, amba'ana itu, nyusewu. Ulama ahli hadis betapa tawadhunya jamaah rahimakumullah. Tidak akunya yang ditonjolkan, bukan ananianya. Tapi menggunakan kami itu. Luar biasa jamaah rahimakumullah. Akhbarona itu kan menceritakan kepada kami, bukan kepada akunya itu akunya. Tawadhu jamaah rahimakumullah. Walaupun satu orang itu akhbarona menceritakan kepada kami, guru kami dan seterusnya itu. Atau haddasana itu. Mengkabarkan kepada akhbarona, amba'ana memberitakan kepada kami. Begitu cara hadis itu. Yang sering kita bahasanya begitu. Tawadhu ulama ahli hadis ketika menulis dalam kitab-kitabnya. Nah, mari kita contoh cara-cara kita. Enggak, sekarang itu kan kelihatannya orang itu menonjol bukan tawadhunya itu. Akunya yang aku seakan-akan super akunya kan itu. Tidak ada tawadhunya. Tapi ulama dulu luar biasa tawadhunya. Begitu Pak G, jadi itu. Nah, itu diteliti satu persatu rawi tadi itu. Ini siapa sih fulan? Oh ternyata itu. Nah, kemungkinan besar jamaah rahimakumullah. Darqutni itu mengatakan ini kelemahan hadis ini bukan pada Abu Hurairahnya. Bukan. Pada sanad-sanad sesudah Abu Hurairahnya itu.
Sehingga ditemukan bahwa ini betul-betul bukan pernyataan Rasulullah, hanya cukup berhenti pada Abu Hurairah. Jadi begitu. Atau barangkali mungkin tidak bisa dapat mungkin dari Imam Ghazali mengatakan tidak akan barangkali persoalannya di para Rasulullah mungkin begitu kalau Rasulullah tidak ada jika dilakukan. Tapi ketika seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pada tempat mengatakan bahwa ini kalau tadi perawi-perawi sesudahnya tidak sifat yang hilang maksud apa ketika itu yang ini sifat semua sampai kepada sahabat-sahabat tidak Rasulullah sementara ada ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ini mencari kesalahan. Jadi bahasa yang digunakan kola itu ada terselip barangkali perawi hadisnya. Mestinya bukan sampai kola Rasulullah, cukup Abu Hurairah saja. Ya. Jadi itu. Jadi jamaah rahimakumullah nyuwun sewu, itulah sama halnya nyuwun sewu ketika kita nemukan hadis masalah tentang masalah ayat surah Al-Kahfi pada malam Jumat, hari Jumat. Memang ulama meneliti itu. Dan yang terkuat adalah pernyataan kaul sahabat dan diyakini sahabat Al-Khudri, Said Al-Khudri itu dibimbing oleh Rasulullah sehingga menjadi anjuran di kalangan ulama malam Jumat atau hari Jumat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Sebetulnya itu adalah bukan sabda Rasulullah, bukan. Tapi dalam versi lain ditemukan Said Al-Khudri mengatakan qala Rasul, tapi ternyata tidak. Saya sendiri mengatakan begitu. Insya Allah jamaah rahimakumullah, kalau kita temukan insya Allah ini Daruqutni mengatakan bisa menemukan perawi lain bukan begitu susunan hadisnya itu. Bukan qala Rasulullah, cukup Abu Hurairah saja berarti mengatakan begitu. Di amalnya begitu mengatakan begitu Abu Hurairah. Ternyata di amalnya Abu Hurairah mengatakan kalau sholat Abu Hurairah bismillah dikeraskan. Nah, gitu. Amalnya Abu Hurairah. Tapi sahabat lain mengatakan tidak pernah Rasulullah mengeraskan basmalah. Siapa? Anas mengatakan begitu. Dan itu termasuk dilakukan bukan Rasul saja. 4 Khalifah Rasyidin mengatakan begitu kalau sholatnya. Maka diyakini begitu ya rahimakumullah, ini penelitian ahli hadis. Bismillah itu adalah yang dipakai di mazhab Malik, diyakini bukan masuk bagian surah Al-Fatihah. Begitu ya rahimakumullah. Sebab kalau betul Al-Fatihah, orang kalau misalnya nggak baca basmalah sama sekali sholatnya batal sholatnya. Ya, itulah akhirnya perbedaannya mengarah ke sana di kalangan mazhab. Itu dulu jawab rahimakumullah yang bisa jawab. Sambung cukup. Kita lanjutkan pasal atau nomor yang berikutnya. Al-mauquf, hadis mauquf alladzi yang fi hukmihi, di mana bisa menjadi hukumnya marfu. Marfu itu sampai pada Rasulullah. Yuhtaju bi, maka hadis kata itu bisa digunakan untuk hujjah, dalil istinbat hukum. Contoh jamaah rahimakumullah ini kita lihat di sini ini. Jadi An-Nu'aim bin Mujmir itu radhiyallahu anhu qol shallaitu wara'a Abu Hurairah. Ini sudah kelihatan ini hadis yang lain. Saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah, sahabat ini. Ini keliru ini ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa yaqul kullah, itu dibaca tiap-tiap rakaatnya. Tsumma qara'a bi umil Qur'an. Kemudian habis bismillah dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Hatta idza balaghu waladhdallin, sehingga sampai bacaan waladhdallin, qala Abu Hurairah baca amin. Di tulisannya ketikanya mungkin marat-marit ya, marat-marit. Betul. Urut. Jadi keadaan guru kok marat-marit. Jadi Nu'aim bin Mujmir sholat di belakang Rasulullah, Abu Hurairah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai baca yang terakhir waladhdallin. Setelah itu Abu Hurairah baca amin. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya hadis ini sebenarnya mauquf, tapi bisa dihukumi marfu. Kenapa? Nanti ada penjelasan belakang. Ini. Maksudnya,
Mana ini ya lanjutannya? Kok merat-mari ini ketiganya ini? Ini. Qala Allahu Akbar. Summa yaqul idza salam, kemudian Abu Hurairah setelah salam mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya Allah, maksudnya demi Allah itu. Inni sajada wa idza qama min julusi, ini keliru semuanya ini. Inni la asbu aku bahasanya. Ini salah ketiknya. Sesungguhnya saya salat ini lebih menyerupai kamu. Salat saya ini lebih menyerupai dari kamu, yaitu tentang salat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 3 ini. Betul lah. Kok Murad Marid? Nomor urut 2 tadi. Nggih, betul. Ketika saya kok Murad Marid ini. Saya menjelaskan terus ini, urut nggih. Oh, keliru ini ya. Keliru ya. Oh, nggih keliru. Nggih, maaf nggih. Ini yang keliru gitu ya. Jadi yang benar ini ya. Contoh nih, contohnya misalnya Allahu Akbar, takbir salat. Ya, iya. Takbiran. Jadi Allahu Akbar dari aslinya dia. Ya, ini contohnya. Kemudian ada lagi bacaan yang lain, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Jamaah rahimakumullah jazau. Lafaz-lafaz yang kita baca dalam takbiran jazau. Memang tidak sampai kepada Rasulullah sana, tapi amalia sahabat semuanya. Amalia sahabat disaksikan Rasulullah biarkan. Maka hadis kata ini bisa dihukumi apa namanya? Dimarfu'kan pada Rasulullah itu. Kata ini. Insya Allah ya, takbir dari sahabat ini bukan dari Rasulullah takbiran ini kalimatnya, berbagai macam kalimat takbir, lafaz-lafaznya. Sahabat, perbuatan sahabat. Tapi diyakini insya Allah disampaikan, maksudnya itu dirofakkan kepada Rasulullah. Maka kalau hadis mauquf kata ini bisa dihukumi sama dengan hukumnya bisa digunakan hukum. Buktinya apa? Orang-orang Islam semua mengamalkan takbiran juga itu. Cuma di kalangan kita menggunakan ada 2 lafaznya. Yang populer sudah kita baca, cuma yang satu ini jarang sering kita dengar. Yang sering kan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah. Yang satu ada lagi Allahu Akbar, kabiro, itu aja. Tidak ada terusannya. Semuanya sananya berhenti pada sahabat semuanya. Ya, takbir kata niku. Amalia sahabat. Maka jamaah rahimakumullah ya. Niatan niki diduga kuat. Hadis kata niku dirafakkan hukumnya itu kepada Rasulullah. Sehingga panjenengan bisa mengamalkan ibadah dalam hadis yang sebagaimana kami contohkan. Buktinya ya kita amalkan takbiran tiap hari raya itu. Nah, cuma yang kita amalkan 2, sementara di masyhur masyarakat 3 kalau nggak salah 3. Ya, 3. Monggo kalau 3 itu wallahu a'lam itu. Ya, tapi berdasarkan hadis-hadis kitab-kitab hadis penelitian tarji ada 2 kalimatnya. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau enggak, Allahu Akbar, kabir. Itu aja, ada 2 macam. Tadi gue contohnya. Ada lagi jamaah rahimakumullah ini, contoh lagi ya. Ucapan tahniyah itu kan. Kita amalkan ini. Sebetulnya taqabbalallahu minna. Hati kan bukan taqabbalallahu minna wa minka hatinya. Ini kaul sahabat, bukan kaul Rasulullah. Amalia sahabat. Habis sholat hari raya bubaran Idul Fitri, Idul Adha, tapi umumnya kita menggunakan Idul Fitri. Padahal hatinya tidak disebutkan khusus Idul Fitri, Idul Adha juga begitu ucapannya. Mereka bubaran salat itu saling membaca ini. Taqabbalallahu minka itu. Sama jawabannya taqabbalallahu minka. Kemudian dalam penjelasan Fathul Bari bisa misalnya dijamakkan. Taqabbalallahu minna wa minkum bisa itu. Ini kaul sahabat pernyataan itu, bukan Rasul. Tapi menjadi amalia kita ini. Cuma amalia kita, masyarakat kita mengamalkan khusus hari raya Idul Fitri. Idul Adha tidak ada. Padahal bahasa hadisnya jamaah rahimakumullah ya. Ini kita gini. Ini kita Fa'an Jubair bin Nufair qala itu. Nah ini, sahabat kan? Karena ashabu Rasulullah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Idza tatkala iltaqau, ketika ketemu yaumal id, pada hari itu maksudnya bubaran dari id, yaqulu ba'duhum li ba'din. Apa yang diucapkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Ngerti iki?
Al-Hafidz mengatakan sanadnya hasan. Sanadnya walaupun tidak sahih, hasan bisa digunakan untuk hujjah. Ini mauquf, hadisnya mauquf. Tapi bisa dihukumi marfu. Nah, tadi. Yang rahimahullah, contoh-contoh hadis seperti yang saya bacakan kata niki, kami bacakan di kitab hadis banyak sekali. Itulah contoh-contoh berkaitan dengan masalah pasal nomor 2. Monggo kalau ada yang mau tanya silakan. Monggo silakan. Kita lihat berikutnya, teruskan ya. Al-mauquf, hadis mauquf. Yakunu adanya fi hukumil marfu bisa menjadi hukum marfu idza kana apabila ada fihi dalamnya qarinah. Qarinah itu pendamping-pendamping. Yufhamu di mana bisa difahami minha dari pendamping tersebut raf'uhu diangkat rafa' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaqauli sebagaimana pernyataan dari Umi Atiyah, sahabiah nih, sahabat perempuan itu. Kulna nu'maru, ketika itu kami diperintahkan ayyukhrija untuk keluar fil aid pada hari id. Ya. Huyadho, wanita-wanita yang haid. Dan seterusnya hatinya itu. Panjang hatinya itu. Ini pernyataan sahabat. Tapi ada korina-korina pendamping yang lain ya, saling menguatkan, bisa difahami ini bisa marfu kepada Rasulullah SAW. Ya, tadi bisa digunakan untuk istidlal, maka di kalangan sahabat ya perempuan-perempuan yang datang bulan, ya datang bulan atau men itu ya, keluar semuanya kalau sholat id, keluar ke lapangan, tapi tidak ikut sholat. Maka diterangkan dalam hadis lain, ada belakang diterangkan. Nah, ini umirna ya tadi, umirna an nakhruja wa nukhrijal haid. Nah, itu haid ya. Kami diberitakan dan kami keluar wanita yang haid. Nah, diterangkan lagi wal awatik. Awati wanita-wanita, gadis-gadis yang jarang keluar rumah itu. Apalagi di sini diterangkan lagi wadawil khudur. Perempuan-perempuan yang pinggitan-pinggitan. Tidak keluar rumah kalau hari biasa, tapi hari itu semuanya keluar. Kemudian fa'amal haid. Kemudian wanita yang haid datang bulan fayashhadna, kami menyaksikan, ikut maksudnya jamaah muslimin, ikut menyaksikan orang-orang Islam ketika sholat. Nah, tapi penjelasan di sini wadak matuhu, mendengarkan dakwah mereka, khutbah mereka, tapi wa ta'zilna musallahu, kami berpisah dari tempat sholat mereka, menyendiri maksudnya itu, nggak kumpul dengan jamaah sholat, ada tempat sendiri. Enten tuntunan yang ngerti jamaah rahimaku, tapi amali yang ngerti ini bosan umum sekarang itu, atau jarang diamalkan di kalangan kita. Padahal dalam putusan tarjih ada itu. Dalam putusan tarjih. Kalau panjenengan mencari tuntunan sholat hari raya, nah, di sini tidak ada. Ini buku pertama itu. Yang ada dalam buku yang lain. Hari raya buatan di sini, termasuk takbiran hari di sini, termasuk sholat gerhana buatan di sini tidak ada. Di buku yang lain ada. Istisqa minta hujan tidak ada di sini. Buku yang lain. Nah, di sana ada dalam putusan ini. Kebetulan ada di saya punya. Ini ada ini. Di sini ada wanita-wanita tetap disuruh, dianjurkan semuanya, dihimbau, haisu, maksudnya diarahkan, dianjurkan untuk keluar mengikuti berjamaah di lapangan, tapi tidak ikut sholat, tempatnya bisa. Maka sesungguhnya para panitia mestinya menyediakan tempat untuk wanita-wanita yang datang bulan, tidak kumpul dengan orang-orang jamaah perempuan yang ikut sholat. Sediakan tempatnya. Kursi atau apalah, joko-joko barangkali kalau ada perempuan yang haid datang bulan ikut maksudnya ikut jamaah di sana, hadir di sana itu. Seperti itu kebiasaan sahabiah perempuan-perempuan zaman Rasulullah itu. Nah, kita jarang sekarang ini. Kapan tibu hari anak kami menceritakan, Pak, memang ada Pak di daerah selatan, kalau nggak Dangsari sana, ikut sholat di sana. Kemudian ada Pak wanita-wanita, ibu-ibu yang datang, dia ikut sholat, duduk di kursi. Ya mungkin men. Tapi ada cerita yang nggak enak itu. Waktu khutbah, ya sholat, ya nggak tahu kalau sholat. Kalau khutbah, sibuk dengan HP-nya katanya itu. Wah, nggak gerakan khutbah malah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri.
Ya sudah bagus kalau datang ke sana. Tapi ternyata tidak mengikuti mendengarkan khutbah, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini yang nggak pasnya. Sudah bagus keluar sama-sama ikut, ya. Saya diberi dengan jamaah-jamaah yang lain. Begitu jamaah rahimakumullah penjelasannya itu ya. Oh ini dari ini, ada lagi yang sudah ini sudah kita. Ini sudah Pak kita bahas. Yang berikutnya dari Nu'aim bin Mujrim ini. Ya. Kuntawaro Abi Hurairah, ya ini tadi. Aqra bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi umil Qur'an. Nah ini. Jadi Abu Hurairah sholat ya, Nu'aim bin Mujrim sholat di belakang Rasulullah. Jadi imam Abu Hurairah. Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian summa qara'a bi umil Qur'an. Nah ini. Seakan-akan menjadi gambaran bahwa Fatihah bismillah tadi bukan daripada Al-Fatihah ini. Baca umil Quran Fatihah hatta balagha waladdallin sehingga sampai baca waladdallin qala Abu Hurairah baca amin. Maqalan nas dan orang-orang baca amin. Nah, kan tadi gitu. Wa kullama sajada akbar. Setiap sujud baca takbir. Wa yaqulu kemudian idza salam, habis salam Abu Hurairah mengatakan walladzi nafsi biyadi inni la asbahukum sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata kami ini lebih menyerupai Rasulullah daripada kamu tentang cara sholat. Ya tadi hadisnya mauquf tapi disandarkan kepada Rasulullah. Hakikatnya tadi. Ini kan perbuatan sahabat Abu Hurairah tapi dinisbahkan kepada Rasulullah. Kata ini angsal bisa dibuat apa? Untuk istidlal dalil dan kuat diamalkan. Sehingga sekali lagi sebetulnya yang mengamalkan baca bismillah dengan keras itu adalah sahabat Abu Hurairah. Dengan keterangan-keterangan dalil-dalil sebagaimana contoh-contoh yang kami sebutkan dalam penjelasan tadi. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan dibahas monggo. Ini Isa, kalau ada yang dibahas ada dulu monggo, kamu dilanjutkan monggo. Tapi kalau sudah tidak ada ya kita akhiri saja. Monggo silakan kalau ada. Gitu. Yeah. Di hadisnya Muslim begitu, dibaca pelan. Rasulullah baca pelan itu. Enggak dikeraskan. Keras. Sir, insyaallah sir itu. Oh, tidak ada apa-apa. Itulah tanawuk dalam masalah ibadah. Karena dalil-dalilnya ada semuanya. Dan bisa digunakan untuk kita beramal, berhujjah untuk kita melakukan amalan. Namanya tanawuk, Pak. Beda dengan ikhtilaf, beda lagi. Ya. Kalau ikhtilaf kemungkinan ada dalil, kemudian dalilnya dipahami, ada dalil tapi ada yang berbeda-beda. Tapi ini justru ada dalil sama-sama bisa diamalkan dan kuat. Pilihannya monggo pilihannya. Kalau seperti Abu Hurairah keras, kalau yang lain tidak pelan. Monggo pilihannya. Oleh karena itu kalau menjumpai seperti ini panjenengan tidak boleh pertentangan. Nggak boleh gontokan, nggak boleh saling menyalahkan. Saling yang harus kita kedepankan saling tasamu, toleran. Ya, silakan kita hormati. Batal. Sir ya. Mungkin agama Islam. Termasuk saya pernah mengalami sendiri itu. Habis sholat Jumat turun dari masjid, Bapak tadi tidak baca bismillah. Ya saya nggak jawab ya ini mungkin ya sudah gak saya paham guys. Ya saya teruskan masih anak muda semangatnya mungkin lagi gitu. Ya sudahlah gitu. Baca Mas saya bilang gitu. Akhirnya was karuan lah ya saya biarkan saja lah itu. Di sini Pak, matematika Syafi'i. Jadi sholat itu maksudnya bukan ikuti mahfad, yang kita ikuti dalilnya. Kebetulan dalilnya yang digunakan Syafi'i diamalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan ada qaul Syafi'i murni ada juga. Pendapat murni Syafi'i juga ada. Ingat kuncinya itu. Syafi'i, Maliki semuanya, Hambali semuanya itu mengatakan intinya itu. Qaul pernyataan itu adalah
kembali kepada Rasulullah. Kalau misalnya nggak sama dengan Rasulullah, buang jauh-jauh kan begitu ya. Buang jauh-jauh. Diterangkan dalam kitab sholatnya ini, ya. Kitab sholatnya Nasrul Albani dalam kitab sholatnya. Kaulnya sahabat, kaulnya ulama-ulama tadi, kata semuanya itu. Bukan hanya 4 saja nih, 7 kalau di sini. Auza'i dikatakan begitu ya. Kan termasuk umat semuanya itu, yang kecil-kecil itu. Guru-gurunya itu. Ini mengatakan begitu, rujuknya kepada Rasulullah itu. Buang saja jauh-jauh kalau misalnya pernyataan itu bertentangan dengan hadis Rasulullah. Ada lagi mengatakan, jika hadis Rasulullah jika ada hadis yang sahih itu madhabku, begitu mengatakan. Itu semua madhabku. Tapi rata-rata orang nggak memperdulikan. Pokoknya kaul Syafi'i mesti yakin benar angkatan itu. Kalau kaulnya yang lain salah, yang betul nangsal. Kita hormati karena masalah ikhtilat itu perbedaan pendapat sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sebagai keniscayaan mantan itu. Ya, kita saling menghormati. Kita jaga ya. Sabun, sabun Isa sampai di sini jam rahimakumullah untuk kajian malam hari ini. Kelihatannya masih ada beberapa pasal lagi, dikumpulkan lagi. Insyaallah akan kita ketemu 1 bulan lagi insyaallah gitu. Karena sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Demikian apabila ada yang khilaf kekurangan, tentu banyak kekurangan yang kami dalam menyampaikan. Oleh karena itu sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.